Bayangkan, di sudut kota pada Tangerang, ada satu kontrakan sempit. Di dalamnya, Bu Ririn duduk bersila di lantai dingin, memeluk guling tipis yang warnanya pudar, menatap lenggit-lengget yang sudah retak di sana-sini. Di luar, suara orang ngobrol sengaja dikeraskan, menusuk telinga. Kerjanya cuma ngasuh anak orang. Gak malu apa? Gak bakal maju. Hinaan itu bukan cuma lewat mulut, tapi menempel di dinding kontrakan, seolah jadi lukisan muram di kepala Bu Ririn. Namun di balik semua cibiran itu, ia hanya menatap anak majikannya yang terlelap di ayunan kain di sampingnya. Baginya, tangis dan tawa bayi adalah nyanyian sunyi yang membuatnya kuat. Ia tahu, tak ada yang paham betapa hatinya remuk tiap malam. Suami pergi, keluarga menjauh, tetangga mencibir. Yang tersisa hanya dirinya dan tanggung jawab menjaga malaikat kecil orang lain. Di antara gelap, Bu Ririn sering membatin, Tuhan, apa hidup saya akan begini terus? Apa hinaan ini akan jadi teman tidur saya selamanya? Tapi jauh di relung hati, ia pelan-pelan merangkai mimpi. Mimpi sederhana. Suatu hari, anak-anak yang ia jaga punya tempat aman, nyaman, dan layak. Mimpi yang waktu itu masih terdengar mustahil. Tiap pagi, Bu Ririn keluar dari gang sempit, berjalan kaki melewati perumahan elit. Sepatunya basah embun, kadang tumitnya pika-pika karena sandal jepit yang putus sambung. Ia masuk ke rumah megah berpagar besi tinggi, di mana pagi diawali bunyi blender jus dan aroma roti panggang. Semua terasa asing baginya. Yang sarapan hanya nasi dingin sisa semalam. Di balik pintu kayu mahal itu, tugasnya menunggu. Mencuci botol susu, mengganti popok, menenangkan tangis bayi yang kadang rewel hingga dini hari. Suara tangis itu justru baginya adalah suara yang menenangkan. Karena disitulah ia merasa berharga. Ia tak punya gelar sarjana, tak punya tabungan, tak pernah punya gaji besar. Tapi tiap kali melihat bayi majikannya tidur pulas di pelukannya, Bu Ririn merasa dunia tak sejahat yang orang bilang. Meski sering dimarahi ibu mertua, sering dijauhi keluarga suami, ia tetap bertahan. Baginya, merawat anak orang lain adalah cara ia menjaga harga dirinya tetap hidup. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia percaya Tuhan selalu mencatat siapa yang setia pada hal kecil. Sore hari sepulang kerja, Bu Ririn sering berhenti sebentar di warung depan gang. Di sana, para tetangga pura-pura bisik-bisik. Padahal suaranya cukup keras untuk mematahkan hati. Bisa apa sih Ririn itu? Cuma babu gendong bayi, hidupnya habis di lantai majikan. Anak-anak kecil ikut-ikutan, meniru gaya jalannya sambil tertawa. Tak jarang, suaminya pulang membawa wajah masam. Kapan kamu berhenti kerja begini? Malu aku sama saudara. Tapi Bu Ririn diam. Ia hanya menunduk, menarik napas, menahan air mata supaya tak jatuh di depan orang. Dalam hati ia berjanji, hinaan ini akan jadi pagar batin. Ia tidak akan roboh hanya karena ucapan tajam. Di kontrakan sempit, ia mulai mencatat di buku bekas cara-cara merawat anak, tips stimulasi tumbuh kembang. Ia pinjam buku di posyandu, mencatat diam-diam. Ia yakin suatu hari ilmunya yang kecil ini akan menolongnya lepas dari hinaan. Saat orang lain tertidur pulas, Bu Ririn duduk di lantai, menyalakan lampu teplok, menulis, membaca, menulis lagi. Cemooh itu ia simpan, biar suatu hari jadi saksi bahwa dari cuma pengasuh anak, bisa lahir sekolah kecil bagi bayi-bayi yang butuh pelukan. Semesta sering membayar air mata dengan cara tak terduga. Suatu sore, bayi majikan Bu Ririn rewel tak henti. Popok habis, sabun bayi pun menipis. Bu Ririn memberanikan diri mengetuk kamar Bu Linda, ibu majikan yang terkenal lembut. Awalnya, Bu Linda hanya heran melihat betapa telaten Bu Ririn merawat anaknya. Seminggu kemudian, Bu Linda sengaja mengajak Bu Ririn duduk di teras rumah. Ririn, kamu tahu nggak? Aku suka lihat caramu ngasuh anak. Kamu sabar banget, telaten, beda sama yang lain, kata Bu Linda sambil menuangkan teh hangat. Bu Ririn hanya tersenyum gugup. Aku mau tanya, kalau aku biayain kursus PAUD, mau nggak? Biar kamu bisa punya ilmu resmi. Siapa tahu suatu hari kamu bisa buka tempat sendiri. Kalimat itu membuat Bu Ririn kaget. Matanya memanas, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Semua lelah, hinaan malam mulam, sendu seolah lenyap. Dalam batinnya, Bu Ririn berbisik, Tuhan, inikah caramu mendengar doa saya? Hari itu, pintu rezeki pelan-pelan dibuka. Lewat tangan seorang majikan yang hatinya seperti ibu. Berbekal tabungan tipis dan restu Bu Linda, Bu Ririn mulai langkah kecil yang tak pernah dia bayangkan. Setiap minggu, di sudut kontrakannya yang hanya 3x4 meter, ia kumpulkan anak-anak tetangga. Ia ajarkan cara memegang sendok, menulis huruf A,
berhitung pakai kancing baju. Kadang orang tua mereka tertawa, ngapain buang waktu? Siapa mau nyekolahin anak di rumah kumuh? Tapi Bu Ririn tetap berdiri di depan anak-anak itu. Senyumnya tulus, tangannya hangat menepuk kepala Boka-Boka yang mengantuk. Papan tulisnya hanya potongan triplek cat putih. Spidolnya beli di warung. Dicicil, Bu Linda sesekali datang, membawa buku cerita bekas. Di mata tetangga, itu sekadar main-main. Tapi di mata anak-anak kecil yang matanya berbinar tiap kali belajar, ruangan sempit Bu Ririn adalah taman impian. Malamnya, Bu Ririn menangis dalam doa. Ia tahu, kalau mau mimpi besar, harus berani mulai dari ruang kecil. Pelan-pelan, ia titipkan cita-cita di hati anak-anak yang datang. Kelak kalian harus lebih berani bermimpi daripada ibu. Setahun kemudian, berkat dorongan Bu Linda dan kepercayaan orang tua yang mulai melihat hasil, Bu Ririn memberanikan diri menyewa satu rumah kecil di gang sebelah. Pelang kayu sederhana bertuliskan Daycare Bu Ririn terpajang di pagar bambu. Anak-anak yang dulu belajar di ruang sempit, kini punya tempat lebih layak. Kasur lantai baru, rak buku sumbangan, mainan hasil patungan para orang tua. Hari pertama buka, Bu Ririn berdiri di depan pintu, menatap ruangan mungil dengan degup kencang. Dulu hinaan orang menempel di jidatnya. Cuma pengasuh anak, babu bayi. Tapi sekarang, orang-orang datang ke rumahnya dengan senyum, menitipkan anak-anak mereka dengan percaya. Setiap sudut daycare sederhana itu diisi dengan ketulusan. Bagi Bu Ririn, tak penting cat dinding masih mengelupas atau karpet belum baru. Yang penting, tawa anak-anak itu menutupi semua kekurangan. Ia tahu, ini baru awal, tapi di hati, ia sadar. Inilah pintu kecil menuju mimpi besar. Punya daycare aman, hangat. Jadi rumah kedua anak-anak yang butuh pelukan. Tak terasa, waktu berjalan cepat. Daycare kecil Bu Ririn mulai dikenal. Orang tua saling bercerita, kalau mau cari pengasuh yang bener-bener sayang anak, ke Bu Ririn saja. Anak-anak yang dulu hanya 2, kini belasan. Kasur bertambah, guru tambahan direkrut, mainan baru berdatangan dari sumbangan para orang tua yang puas. 3 tahun kemudian, Bu Ririn berani membuka cabang kedua, lalu ketiga, dan kini 4 cabang daycare berdiri di pinggir-pinggir perumahan elit Tangerang. Dari dulu dibilang cuma pengasuh bayi, sekarang Bu Ririn punya lebih dari 20 staf. Kebanyakan mantan art atau tetangga yang dulu diremehkan sama sepertinya. Setiap pagi, Bu Ririn keliling naik motor matic, menengok satu persatu cabang. Di matanya, tawa anak-anak itu selalu sama indahnya, sama tulusnya, sama berharga seperti pertama kali ia gendong bayi majikannya belasan tahun lalu. Ia tahu, ini belum puncak. Mimpi Bu Ririn masih menunggu. Membangun pusat pendidikan anak-anak jalanan, baginya, dari satu pelukan tulus, bisa tumbuh 1000 mimpi baru. Kisah Bu Ririn bukan sekadar cerita seorang pengasuh bayi yang berhasil punya bisnis. Ini kisah tentang hati yang sabar, hinaan yang dijadikan pupuk mimpi. Dari satu popok, satu botol susu, satu tangisan bayi, lahir tawa ratusan anak yang kini tumbuh di bawah naungan tangannya. Bu Ririn membuktikan, pekerjaan yang sering diremehkan orang bisa jadi tangga untuk naik setinggi apapun. Ia tidak pernah punya modal besar, tidak punya gelar, tidak punya nama keluarga terpandang. Yang ia punya cuma satu, hati yang ikhlas bekerja di saat orang lain tertidur, tangan yang rela kotor demi masa depan anak orang lain. Kini, ia berdiri di panggung seminar, diundang bicara, jadi inspirasi banyak orang tua. Tapi baginya, panggung terbaik tetap di matanya. Saat melihat anak-anak daycare tertidur pulas, tertawa lepas, pulang ke rumah dengan hati riang. Karena Bu Ririn percaya, satu-satunya pelukan yang tidak pernah ditolak semesta adalah pelukan yang tulus. Pertama, jangan pernah remehkan pekerjaan kecil. Bisa jadi, disitulah pintu rezeki terbuka. Kedua, hinaan orang bukan penjara, tapi bahan bakar kalau kita mau mengubahnya jadi doa dan usaha. Ketiga, jangan malu belajar hal baru. Bu Ririn buktikan, meski tak kuliah tinggi, ilmu bisa diraih asal hati mau bergerak. Keempat, jangan lupa menolong orang lain. Tanpa Bu Linda, pintu pertama Bu Ririn takkan terbuka. Dan terakhir, apapun mimpi kita, jangan pernah takut bermula dari nol. Karena kadang, mimpi paling tinggi lahir justru dari lantai terendah. Jangan cepat menyerah pada omongan orang. Jadilah seperti Bu Ririn, berani memeluk hinaan, merawatnya jadi ladang berkah. Siapa sangka, cuma pengasuh bayi kini jadi juragan daycare yang menebar harapan di hati banyak anak. Sahabat, dari balik kisah, semoga kisah Bu Ririn ini mengingatkan kita bahwa setiap usaha tulus, sekecil apapun,
bisa jadi jalan rezeki tak terduga. Kalau kalian punya mimpi besar, tapi masih merasa hinaan orang bikin ciut nyali, ingat Bu Ririn. Ia mendengar hinaan tiap hari, tapi tangannya tetap memeluk bayi dengan cinta. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Tulis di kolom komentar. Kalian mau kita bercerita tentang siapa lagi? Jangan lupa subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita nyata yang hangat dan menguatkan hati. Terima kasih sudah mendengar. Semoga pelukan Bu Ririn sampai ke hati kalian dan menumbuhkan mimpi yang lebih berani. Sampai jumpa di Dari Balik Kisah selanjutnya.